Di panggung gemerlap, simbol kemegahan dunia, seorang triliuner Kristen, Isabella Lauren, yang dijuluki Ratu Debat Anti-Islam, menantang seluruh dunia Muslim dengan hadiah fantastis, $1 miliar. Syaratnya mutlak, buktikan Islam benar atau akui kekalahan. Semua ulama besar ragu maju. Namun, tiba-tiba muncul penantang yang tak terbayangkan, seorang bocah polos berumur 10 tahun, Utsman Ali, dengan mushaf di tangan. Pertarungan epik pun dimulai. Awalnya, Isabella tertawa meremehkan, tapi tawa itu seketika tercekat oleh satu pertanyaan logika sederhana dari Utsman. Hanya dalam hitungan menit, bocah ini berhasil menjatuhkan benteng kesombongan yang dibangun puluhan tahun. Dia memberikan SKAK mat total. Bagaimana mungkin bocah SD membuat miliarder paling angkuh di dunia itu menangis, berlutut di panggung, mengucapkan syahadat, dan bahkan menolak hadiah $1 miliar? Ini adalah kisah fiksi yang menggetarkan tentang kemenangan logika, kejujuran, dan hidayah. Siapkan diri Anda untuk terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, selamat datang kembali di Cahaya Umat. Hari ini, kita tidak hanya akan menonton sebuah kisah, kita akan menyaksikan sebuah momen fiksi yang penuh mukjizat, yang membuktikan bahwa kebenaran sejati itu sederhana, tak terduga, dan tak bisa dibungkam oleh kekayaan manapun. Kita akan menyelami kisah Utsman Ali, seorang anak SD Muslim yang memberikan skakmat total yang paling legendaris kepada Isabella Lauren, seorang triliuner yang sangat angkuh. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu dan ketulusan jauh lebih berharga daripada seluruh harta di dunia. Sebelum kita memulai perjalanan emosional ini, saya mohon dukungan penuh Anda. Jika Anda terinspirasi, terkejut, atau bahkan meneteskan air mata, tolong tunjukkan cinta Anda dengan menekan tombol like sekarang juga. Kemudian, jangan lupa komen di bawah. Tebak, pertanyaan apa dari Utsman yang paling memukul Isabella? Terakhir, pastikan Anda sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dukungan Anda adalah energi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Siap? Mari kita buktikan bahwa kebenaran itu selalu menang. Kita berada di jantung kemewahan, sebuah aula mega yang sengaja dirancang menyerupai istana raksasa. Udara di ruangan itu terasa tegang, berat, dipenuhi oleh campuran kemarahan dan ketakutan. Ribuan pasang mata, dari jurnalis internasional hingga para pemuka agama, berkumpul bukan untuk sebuah perayaan, melainkan untuk sebuah kontes. Sebuah kontes yang dilahirkan dari kesombongan tak terbatas seorang wanita. Di tengah hiruk-pikuk bisikan dan kegaduhan, sebuah sosok melangkah menuju panggung. Dialah Isabella Lauren, miliarder Kristen tua yang kekayaannya diperkirakan mencapai gunung emas dan kesombongannya bahkan lebih tinggi dari itu. Isabella tampil angkuh, dibalut mantel bulu putih dan gaun emas yang berkilauan. Setiap gerakannya penuh wibawa, seolah-olah ia adalah ratu yang memandang rendah rakyatnya. Matanya dingin, tatapannya congkak, dan di bibirnya terukir senyum mengejek yang siap merobek keberanian siapapun. Saat Isabella berdiri di podium, ruangan seketika sunyi. Keheningan itu seperti tunduk pada dominasi kekayaan dan kekuasaan yang ia bawa. Dengan gestur lambat namun penuh perhitungan, ia melepas kacamata berliannya, memindai seluruh hadirin. "Hari ini," katanya, suaranya bergema ke seluruh aula, "aku akan membuktikan bahwa Islam adalah agama paling keliru di muka bumi." Ucapannya ibarat cambuk yang mengenai hati para hadirin Muslim. Ada yang mengekalkan tangan menahan marah, ada yang memalingkan wajah karena sakit hati. Namun tak seorang pun yang berani bangkit. Mereka tahu betul reputasi Isabella.
Dia adalah ratu debat yang kejam yang telah lama mendanai kampanye anti-Islam dan berulang kali menyerang Al-Quran di televisi global. Isabella lantas menekan remote kecil. Layar LED raksasa di belakangnya menyala, menampilkan tulisan yang membuat napas tertahan. Debat Kristen versus Islam. Hadiah $1 miliar bagi yang mampu menjawab pertanyaanku. Sontak, bisik-bisik dan becak agum memenuhi ruangan. Namun Isabella belum selesai. Ia menambahkan, dengan senyum paling sinis yang ia punya. Dan jika kalian menang, jika kalian mampu mengalahkan logikaku, aku akan masuk Islam. Ini bukan sekedar tantangan, ini adalah perang psikologis. Ia mempertaruhkan kekayaan tak terhitung, sekaligus mempermalukan setiap muslim di sana. Rasa takut, rasa malu dan rasa ragu mulai menjangkiti para hadirin. Beberapa pria yang tadinya hendak berdiri, kembali duduk, takut dipermalukan di hadapan dunia. Isabella melihat keraguan itu dan semakin menikmati kekuasaan yang ia rasakan. Ia mengibaskan rambut pirangnya yang sudah menua, berputar seolah bertari di atas panggung kemenangannya. Ayo, mana pembela Islam kalian? Mana ilmuwan hebat kalian? Mana ustaz kalian? Atau jangan-jangan Islam memang tidak punya siapa-siapa yang berani berdiri di depan kemuliaan Kristen? Kata-kata itu tajam, penuh racun, menembus sampai ke ulu hati. Saat itulah, di tengah kerumunan yang bisu karena rasa takut dan malu yang mencekik, sebuah pergerakan terjadi. Semua orang menahan napas, menanti siapa pahlawan yang akan muncul. Tapi yang muncul adalah sosok yang sama sekali tak disangka. Di tengah keheningan yang mematikan, di mana rasa takut telah menaklukkan setiap keberanian, seseorang mulai bergerak maju. Langkahnya kecil, perlahan, hampir tak terdengar di atas karpet aula yang tebal. Namun seluruh mata yang tadinya menatap Isabella, kini tertarik ke arah pergerakan itu, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Sosok itu semakin jelas. Bukan seorang profesor berjubah, bukan seorang ulama ternama dengan janggut putih. Yang melangkah adalah Utsman Ali, seorang bocah kurus yang usianya baru sekitar 10 tahun. Ia mengenakan gamis putih bersih, kontras dengan kemilau emas dan berlian di sekelilingnya. Di tangan mungilnya, ia menggenggam erat sebuah mushaf kecil. Wajah Utsman polos, bersih, namun tatapannya jernih dan yang paling mengejutkan, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia berjalan tegak, perlahan, menuju sorotan lampu panggung, seolah ia sudah ditakdirkan untuk berada di sana. Wajah Isabella yang tadinya angkuh, kini berganti kebingungan sejenak, lalu meledak dalam tawa histeris. Melihat penantangnya, Isabella membeku selama beberapa detik. Kebingungannya berubah menjadi ledakan tawa yang keras dan menggema, penuh ejekan dan penghinaan. Jadi ini dia pembela Islam kalian, seorang anak kecil. Ini sungguh komedi terbaik abad ini. Umat muslim mengirim balita ke medan perang logika. Tawa Isabella diikuti oleh bisik-bisik dan gelengan kepala dari banyak penonton, termasuk beberapa muslim yang merasa malu dan kasihan. Ini gila, apa yang dia lakukan? Dia masih anak-anak, gumam mereka. Namun Utsman tetap tenang, seolah ejekan itu hanya angin lalu. Ia meletakkan tangan di dada, menunduk sedikit sebagai tanda adab sopan santun, dan kemudian mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata miliarder yang sombong itu. Nama saya Utsman Ali, Nyonya, katanya. Suaranya kecil, namun tegas dan menggetarkan. Ruangan sontak terdiam, begitu dalam, hingga suara detak jantung pun terasa memekakan. Semua orang terkejut. Mereka melihat bukan sekedar seorang bocah, melainkan keberanian murni yang berbalut kesederhanaan. Utsman kemudian menaiki 3 anak tangga kecil menuju panggung dengan langkah perlahan. Bagi Utsman, panggung mewah itu bukan milik seorang miliarder, melainkan panggung kebenaran. Bahkan kamera yang merekamnya pun seakan tunduk pada keteduhan yang ia pancarkan. Isabella, yang tawanya telah mereda,
kini melipat tangan di dada. Matanya menyiratkan rasa meremehkan yang hampir menusuk. "Baiklah anak kecil, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu tahu tentang teologi, tentang sejarah, tentang Tuhan?" Ucapnya penuh racun, berharap mematahkan semangat bocah itu sebelum ia sempat berbicara. Tetapi Utsman tidak gentar. Ia memegang mushaf kecilnya di dada, lalu berkata dengan sopan, "Nyonya Isabella, sebelum Anda mengajukan 25 pertanyaan yang Anda siapkan, izinkan saya bertanya satu hal saja." Suara jernih Utsman, meski pelan, berhasil membuat seluruh ruangan condong ke depan. Menanti. Mereka tahu, keheningan ini adalah penantian badai. Mereka tidak tahu, badai itu akan datang dari mulut seorang bocah polos dan akan mengguncangkan dunia miliarder ini hingga ke akarnya. Ketegangan di aula mencapai puncaknya. Isabella, yang sudah siap dengan arsenal 25 pertanyaan yang telah menjatuhkan banyak pakar agama, kini dihentikan oleh satu permintaan sederhana dari bocah 10 tahun. Rasa penasaran bercampur dengan kekhawatiran melanda para hadirin. Apa yang akan ditanyakan oleh anak kecil ini? Isabella berusaha mempertahankan otoritasnya. "Baik," katanya. Nadanya mencoba terdengar mengontrol. "Tanyakan. Aku ingin melihat seberapa cepat aku bisa menghancurkan argumenmu." Utsman mengangguk sopan. Dia menghela napas pelan, menatap tepat ke mata miliarder yang telah menghabiskan hidupnya menyerang keyakinan orang lain. Saat itulah, Utsman melontarkan pertanyaan yang begitu lugu, begitu polos, namun memiliki daya hantam logis sekuat palu godam raksasa. "Nyonya, izinkan saya bertanya. Jika Yesus itu Tuhan, Maha Kuasa, kekal dan tidak mungkin mati, lalu siapakah yang mencabut nyawanya ketika ia disalib?" Auditorium bergemuruh, bukan karena suara, melainkan karena getaran kejut yang merambat cepat. Banyak orang langsung menutup mulut. Para pendeta yang hadir terkejut. Beberapa menganga tak percaya bahwa pertanyaan teologi sepolos itu bisa menjadi begitu mematikan. Isabella mematung. Senyum angkuhnya yang selama ini menjadi tameng kesombongannya menghilang sekejap. Yang tersisa hanyalah raut wajah bingung yang ia sembunyikan setengah hati. Lidahnya mendadak keluh, mencoba merumuskan jawaban yang telah ia dengar ribuan kali di gereja, namun kini terasa kosong. Utsman tidak memberinya waktu bernapas. Dia melanjutkan dengan mata yang tetap lembut. Tetapi argumennya menusuk hingga ke dasar hati. "Nyonya, jika Yesus adalah Tuhan dan bisa mengampuni dosa, kenapa tidak langsung mengampuni saja? Kenapa Tuhan harus melalui penderitaan, disiksa, dipukul, diludahi dan dipaku oleh manusia ciptaannya sendiri? Bukankah Tuhan bisa melakukan apa saja tanpa harus menukarnya dengan penderitaan?" Kali ini, aula benar-benar hening, seolah udara pun berhenti mengalir. Utsman kemudian menatap layar besar di belakang Isabella yang masih menampilkan tantangan hadiah $1 miliar. "Saya bukan sedang merendahkan Nabi Isa. Tidak. Dalam Islam, beliau adalah nabi yang sangat mulia. Tapi saya kasihan. Jika beliau benar Tuhan, lalu disiksa oleh manusia, itu tidak masuk akal. Ini tidak layak bagi kemuliaan Tuhan." Isabella terdiam. Tangannya yang memegang map berisi pertanyaan-pertanyaan bergetar. Untuk pertama kalinya, simbol kekayaan dan kesombongan itu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Utsman tidak menyerang. Dia hanya menunggu logis hari akhir. Dalam keheningan yang panjang itu, Isabella Lauren telah menerima pukulan telak yang pertama. Fondasi yang ia yakini puluhan tahun mulai retak. Dan Utsman Ali, sang penantang cilik, telah membuktikan bahwa kebenaran sejati tidak membutuhkan gelar atau kekayaan untuk bersinar. Setelah terhuyung oleh satu pertanyaan maut, Isabella Lauren tidak mau menyerah. Seluruh gengsi dan reputasi internasionalnya dipertaruhkan di hadapan bocah 10 tahun ini.
Ia memaksa dirinya menarik napas panjang, menampilkan kembali wajah arogannya, dan membuka map tebal berisi 25 pertanyaan yang selama ini menjadi senjata utamanya di seminar-seminar dunia. Cukup dengan pertanyaan sederhanamu anak kecil, aku punya 25 pertanyaan yang bahkan para imam besar tak bisa menjawab di depanku. Jika kau gagal menjawab satu saja, maka kau harus mengakui bahwa Islam adalah agama palsu. Utsman hanya mengangguk sopan, ekspresinya tenang, seolah tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya. Keheningan berganti menjadi ketegangan luar biasa. Perang logika yang sesungguhnya baru dimulai. Isabella memulai serangannya dengan cepat, seakan ingin segera menghabisi Utsman sebelum ia malu lebih jauh. Jika Allah hanya satu, kenapa ada banyak malaikat? Bukankah banyaknya makhluk suci menunjukkan bahwa Tuhan tidak sempurna bekerja sendiri? Nyonya, memiliki bawahan tidak membuat seorang raja kurang sempurna. Raja tetap satu, meskipun menterinya banyak. Malaikat hanyalah hamba, bukan Tuhan. Justru banyaknya malaikat yang menjalankan perintah menunjukkan kebesaran Allah. Beberapa penonton non-muslim mulai mengangguk setuju. Isabella terlihat kesal, buru-buru membaca pertanyaan berikutnya. Jika Allah Maha Kuasa, mengapa Ia tidak memperlihatkan diri secara fisik? Mengapa Dia bersembunyi dari manusia? Nyonya, apakah Anda bisa memandang matahari dari jarak dekat? Bila cahaya ciptaan saja tidak mampu kita tatap, bagaimana dengan Sang Pencipta cahaya? Allah tidak bersembunyi. Dialah yang melindungi manusia dari melihat sesuatu yang tidak mereka mampu tanggung. Kata-kata itu sekali lagi membuat ruangan menganga dalam keheningan. Argumen Utsman begitu logis dan puitis. Isabella menggigit bibirnya, memindai kertasnya dengan semakin cepat. Jika Islam benar, mengapa ada banyak mazhab? Kristen mungkin memiliki denominasi, tapi Islam yang katanya agama paling lurus, kenapa tidak satu suara? Mazhab bukan bukti perpecahan, Nyonya, tapi bukti kedalaman ilmu. Hukum bisa berbeda, tapi Allah satu, Nabi satu, dan Al-Quran satu. Sedangkan Kristen memiliki ribuan versi kitab dan ribuan denominasi. Islam tetap satu, meskipun cara memahaminya beragam. Isabella mulai gemetar. Setiap serangan yang ia lancarkan dimentahkan dengan benteng logika yang dibangun di atas ketenangan dan pemahaman. Ia mencoba mencari celah emosional. Jika Allah Maha Adil, mengapa ada orang cacat, miskin, dan menderita di dunia ini? Karena hidup adalah ujian, Nyonya. Kesulitan bukanlah penghinaan dari Tuhan, tapi jalan menuju kedewasaan jiwa. Dunia ini bukan tempat balasan, akhiratlah tempat keadilan sempurna. Para hadirin, termasuk para wartawan, mulai menatap bocah itu penuh kekaguman. Mereka menyaksikan fenomena langka, seorang anak kecil yang menjawab dari pemahaman, bukan sekedar hafalan. Isabella dengan sisa gengsi terakhirnya melontarkan serangan pamungkas dalam sesi ini. Jika Allah menciptakan manusia, siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan itu keliru, Nyonya. Jika Allah diciptakan, Ia bukan Tuhan. Tuhan adalah awal dari segala sesuatu. Dia yang pertama, tidak ada yang mendahuluinya. Tidak mungkin Sang Pencipta membutuhkan pencipta lain. Suasana berubah total. Orang-orang yang tadinya ragu kini melihat sesuatu yang jauh lebih besar dalam diri Utsman. Isabella akhirnya menutup mapnya keras-keras. Napasnya tersengal. Cukup untuk sekarang. Aku belum selesai. Tapi kau menjawab semuanya. Semua orang tahu. Utsman tidak hanya menjawab 25 pertanyaan. Dia menghancurkan benteng kesombongan Isabella lapis demi lapis, menyiapkan panggung untuk pukulan terakhir yang akan mengguncangkan keyakinan sang triliuner secara fundamental. Isabella Lauren terhuyung. Seluruh kekayaannya terasa tak berarti di hadapan ketenangan seorang bocah. Namun, Utsman tidak memanfaatkan momen kekalahannya. Justru, ia mengambil langkah ke depan. Nadanya semakin lembut, seolah ingin menyembuhkan luka, bukan melukai. Tadi Nyonya memberikan saya 25 pertanyaan. Sekarang, izinkan saya bertanya 10 saja. 10 pertanyaan yang saya yakin Nyonya sendiri mengerti jawabannya, karena Nyonya sangat menguasai Alkitab. Ketakutan kini jelas terlihat di sudut mata Isabella. Penonton menahan napas.
tahu bahwa ini adalah babak penentuan. Babak di mana logika akan berhadapan langsung dengan keyakinan yang rapuh. Utsman membuka mushaf kecilnya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Pertanyaan pertama. Nyonya, jika Yesus itu Tuhan yang maha kuasa dan kekal, siapa yang menggenggam alam semesta? Siapa yang menjaga bumi dari kehancuran saat ia disalib? Apakah Tuhan meninggalkan singgasananya? Antik. Bisikan panik menyebar di bangku Kristen. Benar juga, kalau Tuhan mati siapa yang hidupkan dunia? Pertanyaan kedua. Jika Yesus itu Tuhan, mengapa ia berdoa? Untuk apa Tuhan berdoa? Dan kepada siapa ia meminta pertolongan? Pertanyaan ketiga. Mengapa dalam Alkitab, Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku? Bagaimana mungkin Tuhan berkata bahwa ada yang lebih besar dari dirinya? Antik. Setiap pertanyaan Utsman adalah anak panah yang menembus ke inti doktrin, mengupas lapisan-lapisan keraguan yang telah lama ditimbun Isabella. Wajahnya memucat, tubuhnya mulai bergetar halus. Ia mencoba membela diri dengan kata-kata seperti doktrin atau kasih. Namun suaranya terdengar kosong, bahkan ia sendiri tidak mempercayainya. Pertanyaan keenam. Jika Tuhan turun ke dunia sebagai manusia, mengapa ia makan, tidur, berjalan, dan pernah merasa lapar? Bukankah Tuhan tidak membutuhkan makanan, tidak merasa lelah, dan tidak tidur? Pertanyaan ketujuh. Mengapa dalam Alkitab, Yesus sendiri mengatakan ia hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Jika ia Tuhan seluruh dunia, mengapa misinya hanya kepada satu kaum? Antik. Seorang pria paruh baya di bangku tengah menutup wajahnya, tampak syok. Keyakinan berpuluhan tahun mendadak retak. Utsman tidak memberikan penghinaan. Ia hanya menatap Isabella dengan iba. Tatapan anak kecil yang tidak bermaksud menghina siapapun, melainkan ingin menyelamatkan. Akhirnya Utsman mengucapkan pertanyaan pemungkasnya. Pertanyaan ke-10. Suara Utsman yang sangat pelan namun menusuk paling dalam. Nyonya Isabella, jika ajaran itu begitu penting, mengapa Yesus sendiri tidak pernah berkata satu kalimat pun, Akulah Tuhan, sembahlah aku? Mengapa ia tidak mengucapkannya dengan jelas? Ruangan hening seketika. Isabella tidak sanggup berdiri tegak. Ia memegang dadanya, menatap kosong ke lantai. Seluruh fondasi yang menopang kehidupannya, kekayaan, kekuasaan, keyakinannya, terbakar habis oleh 10 pertanyaan logis dari bocah 10 tahun. Air mata jatuh dari mata Isabella untuk pertama kalinya sejak seminar dimulai. Bukan tangis kalah, tapi tangis seseorang yang baru menyadari bahwa ia telah hidup dalam kesesatan. Utsman mendekat. Dengan suara lembut ia berkata, Saya tidak ingin Nyonya kalah. Saya hanya ingin Nyonya tahu bahwa Nabi Isa adalah Nabi Allah yang mulia. Beliau tidak disalib, dan beliau tidak mati untuk dosa siapapun. Kalimat itu memecah kebekuan terakhir dalam diri Isabella. Tanpa ragu, wanita trilioner itu menjatuhkan dirinya, berlutut di hadapan bocah itu. Utsman, tolong bimbing aku, ajarkan aku kalimat itu. Kalimat untuk masuk Islam. Ruangan pecah oleh suara tangis haru. Utsman mendekat, memberikan senyum paling lembut, lalu membimbingnya. Ucapkan Nyonya, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat kalimat itu terucap sempurna, seluruh ruangan menjadi saksi bagaimana seorang wanita yang begitu sombong akhirnya roboh, bukan karena dipermalukan, tapi karena menemukan kebenaran. Isabella kemudian berdiri, mengangkat amplop berisi uang miliaran. Ini untukmu, Nak. Antik. Saya tidak berdebat untuk uang, Nyonya. Berikan uang itu kepada fakir miskin. Mereka lebih membutuhkan. Dan di hadapan dunia, miliarder itu mengangguk, terisak. Skakmat total telah terjadi. Kemenangan logika, kemenangan hati, dan kemenangan iman. Isabella memeluk Utsman. Penonton berdiri serentak memberikan standing ovation. Inilah akhir dari kisah fiksi yang menggetarkan tentang Utsman Ali dan Isabella Loren. Hari itu, dunia tidak hanya menyaksikan kekalahan seorang miliarder, tetapi menyaksikan kemenangan sejati, kemenangan logika yang dibalut dengan ketulusan hati seorang anak kecil. Kisah ini mengajarkan kita pesan moral yang sangat mendalam. Kekuatan ketulusan, kesombongan,
kekayaan dan gelar akademik tidak akan pernah bisa membeli kebenaran. Pintu kebenaran, hidayah, hanya akan terbuka oleh hati yang bersih dan tulus, seperti hati Utsman Ali. Ujian kehidupan, kesulitan dan penderitaan bukanlah hukuman, melainkan ujian yang membawa kita menuju kedewasaan jiwa dan keadilan yang sempurna di akhirat. Hidayah dari siapa saja. Cahaya Allah bisa datang dari sumber yang paling tidak kita duga, bahkan dari lisan seorang bocah berusia 10 tahun yang hanya membawa mushaf kecil. Kita diajarkan bahwa debat bukanlah ajang untuk saling menjatuhkan, melainkan sarana untuk mencari pemahaman yang lebih dalam. Ketika hati terbuka, kebenaran menjadi mudah diterima, apapun bentuknya. Semoga kisah fiksi SKAKMAT Total ini menginspirasi kita semua untuk senantiasa rendah hati, berani mencari kebenaran, dan membuka pintu hati kita. Jadikan cerita ini pengingat bahwa perubahan besar dimulai dari hati yang ikhlas. Terima kasih banyak sudah menonton dan menjadi bagian dari komunitas Cahaya Umat. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Like, komen, dan subscribe Anda adalah energi utama kami. Jangan lupa bagikan kisah luar biasa ini kepada teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.